Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi atau kewirausahaan kami yang berjudul King Sebla yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri Alicia Pretiagen, yang kedua Irma Hendrianti, yang ketiga Butet Irtania, yang keempat Idrul Nasribel. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua pada saat hari ini. Dan yang terhormat Bapak Sepris Jonaldi sebagai dosen penampung. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan mempresentasikan yang yaitu King Sebla. King Sebla Kering merupakan cemilan yang berbahan dasar kerupuk, di mana cemilan ini salah satu varian makanan yang sangat diminati oleh banyak orang. King Sebla ini memiliki beberapa perbedaan dari segi kreasi dan inovasi dan rasa seblak yang dipasarkan. King Sebla ini memiliki beragam karakteristik, salah satunya memiliki berbagai macam varian rasa dari pedas hingga manis. Rencana varian rasa yang dihasilkan yaitu King Sebla level 1, level 2, level 3. Terus King Sebla manis, King Sebla pedas, dan King Sebla barbecue. Target pasar, tahap targeting di sini yaitu membidik kelompok konsumen yang akan kita sasarkan dalam usaha Sebla. Dalam usaha King Sebla ini, kami membidik pasar konsumen remaja dan produk ini dapat diterima oleh segala umur. Strategi pemasaran, dari penetapan harga yang ditetapkan diusahakan jauh lebih murah dibandingkan dengan harga dipasarkan. Seblak kering biasa yang sekelas agar menarik minat konsumen lebih banyak karena kecenderungan orang Indonesia pasti melirik yang lebih murah dulu. Harga King Sebla ini menetapkan harga yang lebih murah, yaitu dari 5.000 hingga 10.000 agar mampu bersaing untuk mendapatkan konsumen yang lebih banyak. Bahan dan peralatan King Sebla atau pembuatan King Sebla yaitu bahannya yang pertama kerupuk 400 gram kerupuk Sebla. Yang kedua setengah sendok teh garam halus. Yang ketiga minyak untuk menggoreng. Yang keempat 8 picis bubuk varian rasa. Yang kelima daun jeruk. Yang keenam cabai. Peralatannya seperti kompor, gas, panci dan pengaduk, plastik mika atau plastik bening, label, dan napan atau loyang. Proses produksinya yaitu pertama jemur daun jeruk di bawah sinar matahari, kemudian potong tipis-tipis atau bisa juga di blender. Yang kedua, blender cabai merah, penyedap rasa, dan gula pasir. Yang ketiga, panaskan minyak dalam kuali, namun jangan terlalu panas. Yang keempat, goreng kerupuk sambil terus diaduk sampai matang dan atur minyak selama penggorengan. Jangan terlalu panas dan jangan terlalu dingin. Tiriskan ke kerupuk, kemudian simpan pada baskom. Untuk seblak kering dengan rasa original, masukkan garam, penyedap rasa, dan daun jeruk. Dan daun jeruk yang sudah diiriskan setipis secukupnya. Yang selanjutnya aduk hingga semua
semua bumbu tercampur rata. Untuk seblak yang pedas, masukkan garam, penyedap rasa, dan daun jeruk yang sudah diiris tipis. Kemudian tambah dengan adonan cabai yang sudah di blender. Masukkan garam, penyedap rasa, dan daun jeruk yang sudah diiris tipis secukupnya. Semakin banyak bumbu cabai, semakin pedas, sehingga bisa menentukan level pedas level 1, level 2, ataupun level 3. Terus masukkan ke dalam plastik, kemudian timbang untuk plastik ukuran besar berisi 200 gram. Untuk plastik ukuran kecil 100 gram. Dan kemudian rapikan plastik dan siap diproses jual. Sekian dari presentasi saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang laporan penjualan minggu kedua. Di minggu kedua ini kami telah menjual sebanyak 25 bungkus dan total pendapatan sebanyak 125.000 dan dikurangi beban-beban, jadi terdapat laba bersih sebanyak 50.000. Yang selanjutnya yaitu laporan penjualan minggu ketiga. Di minggu ketiga ini kami telah menjual sebanyak 35 bungkus dan total pendapatan sebanyak 175.000 dan dikurangi beban-beban, terdapat laba bersihnya sebanyak Rp52.500. Dan selanjutnya yaitu laporan penjualan minggu keempat. Di minggu keempat ini kami telah terdapat menjual sebanyak 40 bungkus. Jadi total pendapatan sebanyak 200.000 dan dikurangi beban-beban, terdapat laba bersihnya sebanyak 60.000. Dan kemudian laporan penjualan minggu kelima. Di minggu kelima ini kami mengalami penurunan penjualan karena di minggu kelima ini ada musibah kayak wabah virus corona. Ya, kami terdapat menjual sebanyak 33 bungkus. Jadi total pendapatan kami di minggu kelima ini sebanyak 165.000 dan setelah dikurangi beban-beban, terdapat laba bersihnya sebanyak 45.000. Dan selanjutnya laporan penjualan minggu ke-6. Di minggu ke-6 ini kami mengalami penurunan juga karena ada wabah virus corona. Di sini kami terdapat menjual sebanyak 25 bungkus dan total pendapatan kami minggu ke-6 ini sebanyak 125.000 dan dikurangin beban-beban, terdapat laba bersihnya 38.000. Mungkin itu presentasi dari saya. Selanjutnya dilanjuti oleh rekan saya. Kita masuk ke laporan penjualan King Seblak selama 6 minggu. Minggu pertama kami dapat menjual sebesar 17 pieces, minggu kedua 25 pieces, minggu ketiga 35 pieces, minggu keempat 40 pieces, minggu kelima 33 pieces, minggu ke-6 25 pieces, sehingga dalam 6 minggu kami dapat menjual 175 pieces dan didapat total penjualan sebesar 875.000. Dapat dilihat di grafik penjualan dari minggu pertama sampai minggu keempat. Penjualan King Seblak ini selama 4 minggu mengalami peningkatan dan diharapkan untuk minggu ke-6 dan seterusnya juga akan mengalami peningkatan. Namun pada minggu kelima dan ke-6 mengalami penurunan karena kondisi kita saat ini dengan adanya virus. Baiklah, saya Irma Indrianti akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami atau kelompok saya, kelompok 7. Di sini saya akan membacakan laporan keuangan, yaitu pendapatan kotor, laba rugi dari minggu 1 sampai minggu 6, neraca dari penjualan kami dari minggu 1 juga minggu ke-6, juga laporan cash flow dari kelompok kami. Di sini saya akan
membacakan yang pertama yaitu laporan atau pendapatan kotor. Di sini total pendapatan kami semuanya adalah 815 dengan total modal semuanya 595.500, akan mendapatkan laba sebanyak 279.500. Di sini dan juga pendapatan laba kotornya, pendapatan akan dikali 6, begitu juga dengan modal akan dikali 6 karena kami sudah menjual 6 minggu. Jadi hasilnya 5.250.000 dengan modal 3.573.000 3.573.000 dikurang dengan pendapatan akan menghasilkan laba sebanyak 1.677.000. Selanjutnya di sini laporan laba rugi dari kelompok kami atau dari usaha kami. Yang pertama yaitu pendapatan sebanyak 1.677.000 dengan beban sebanyak 80.000, maka laba dalam periode ini dari minggu 1 sampai minggu 6 sebanyak 1.597.000. Selanjutnya yaitu neraca penjualan. Yang pertama aktiva, aset pelancarnya kas ditambah sama persediaan 150 ditambah 70, mendapatkan total aset sebanyak 220, dan aset tetapnya di sini yaitu peralatan 509.000 dikurang dengan akumulasi penyusutan peralatan sebanyak 20.000 akan mendapatkan total aset tetap sebanyak 488.000. Jadi total asetnya aset lancar ditambah dengan aset tetap sebanyak 708.000. Yaitu sekarang ada laporan cash flow. Di sini laporan cash flow dari produk kami yaitu pendapatan penjualan dari produk kami 1.677.000 dikurangi dengan biaya operasional kami yaitu 70.000, maka akan mendapatkan total aliran kas bersih yaitu sebanyak 1.607.000. Selanjutnya di sini kami ada pengeluaran untuk peralatan sebanyak 509.000 dan juga penerimaan dari modal kami sebanyak 710, dan juga arus kas bersih dan saldo kami selama bulan Maret yaitu 1.585.000. Segitu dari laporan keuangan dari kelompok kami. Dan jangan lupa ikuti Instagram kami di sini. Dan ini adalah beberapa dokumentasi dari kami melakukan penjualan dari minggu pertama sampai sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.